Kayaknya Bu Nyamin ini besok-besok gak kesini lagi. Karena udah jadi staf Menko kayak. Staf Tidak khusus. mungkin mau. Saya bersumpah tidak mau Bang Karni. Udah, bener. Saya bersumpah, saya akan selalu jadi penyerang dari luar. Tidak akan pernah masuk ke lapangan. Penyerang dari luar, bukan penyerang luar. Baik. Ya itu demokrasi. Teguh Nasrullah. Baik, terima kasih Bang Karni, selamat malam. Sebenarnya saya tidak mau membahas lagi tentang PK. Tapi telah disinggung tadi oleh Prof. Mahfud. Ini saya harus memberikan pencerahan kepada publik dan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Dan termasuk kepentingan penegakan hukum. Pertama, kalau merujuk kepada filosofi dari peninjauan kembali, ya, kalau kita membaca literatur manapun, peninjauan kembali itu dimanapun hanya hak, bukan kewenangan, hak diatur di situ. Terpidana atau ahli waris. Kemudian kalau melihat kepada doktrin itu ilmu pengetahuan hukum yang berlaku secara universal di internasional, itu pun hak terpidana atau ahli waris. Kemudian kita kalau merujuk kepada hukum positif, KUHP, itu pun tegas mengatur hak terpidana atau ahli waris. Bahkan di dalam pasal 266 ayat 2 KUHP disebutkan putusan PK itu ada 4. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, terdakwa dibebaskan, terdakwa dilepaskan atau diterapkan hukum pidana yang lebih ringan. Hukum pidana yang lebih ringan itu bukan mempunyai makna bahwa dari 10 tahun turun 5 tahun, tidak. Tetapi awalnya pembunuhan berencana menjadi pembunuhan dengan sengaja. Nah, klasifikasinya berubah. Kemudian di ayat 3, 266 ayat 3 ada kalimat yang sangat tegas disebutkan. Putusan PK tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya. Nah, jika putusan sebelumnya membebaskan, apalagi di tingkat kasasi, bayangkan di tingkat PK menghukum. Apakah bukan penyimpangan di dalam penegakan hukum? Prof. Mahfud tadi mengatakan jurisprudensi. Bukan, ada beberapa kali putusan MA kemudian dianggap jurisprudensi. Putusan MA tidak otomatis menjadi jurisprudensi. Yang dikatakan jurisprudensi, tolong diingat baik-baik oleh masyarakat penegakan hukum ini, adalah putusan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara terhadap satu, hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua, belum cukup diatur. Yang ketiga, ingin disimpangi dari peraturan atau undang-undang yang ada demi mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Tetapi harus yang menguntungkan terdakwa atau tersangka, tidak boleh merugikan. Yang keempat, ada syarat lain bahwa baru bisa dikatakan jurisprudensi jika putusan tersebut diikuti secara ajak, secara terus-menerus. Kalau sekali diikuti kemudian dikatakan nggak boleh, kemudian 5 tahun kemudian ikut lagi, diterima lagi PK jaksa, kemudian 10 tahun lagi terima lagi, itu bukan ajak namanya, itu penyimpangan di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu saya mengatakan ke depan tidak boleh terulang. Tidak boleh terulang ada PK yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Apapun kepentingannya. Kemarin saya dijelaskan oleh seorang Hakim Agung kepada saya. Beberapa waktu lalu, sudah lama setelah putusan PK oleh Jaksa Agung diterima. Saya mengkritisi habis. Beliau mengatakan, Pak Nasrullah, saya paham memang tidak boleh PK oleh Jaksa Agung. Tapi kita tidak punya pilihan dalam rangka bisa merampas uang tersebut. Saya bilang, Pak, apakah tidak naif penegakan hukum hanya untuk merampas uang tersebut, hukum dibuat kacau sedemikian rupa. Nah, kemudian KUHP, RUU KUHP kita bahkan untuk putusan PK, RUU KUHP ini. Anda nanti ini, untuk putusan PK, Mahkamah Agung untuk pemeriksaan PK harus rapat pleno.
sidang pleno, nggak boleh. Itu lagi. Nah, kemudian Pak Junimat, Anda sebagai anggota dewan, jika Anda menganggap dalam mengakomodir aspirasi masyarakat bahwa untuk kasus tertentu, ya, Kejaksa Agung atau kejaksaan atau jaksa penuntut umum boleh mengajukan PK demi mengakomodir, rubah KUHAP. Perbaiki RUU KUHAP nanti, tambah satu pasal atau ayat yang menyatakan untuk kasus tertentu. Namun percaya saya, ahli hukum acara pidana di seluruh Indonesia pasti akan menolak, termasuk saya akan menolak itu. Itu karena penyimpangan dalam penegakan hukum. Nah kemudian ke depan jangan lagi ada penyimpangan-penyimpangan kayak begini, hancur negara nanti di dalam ketika hukum tidak bisa ditegakkan secara pasti. Nah kemudian tadi Prof. Mahfud sudah juga menjelaskan terkait dengan argumen yang mengatakan bahwa pasal 197 mengatur bahwa dalam putusan PK tidak diatur untuk segera ditahan. Ini saya baca saja satu ayat saja. Surat putusan pemidanaan harus memuat huruf K, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam penahanan. Kalau putusan kasasi atau putusan PK tidak ada lagi penahanan. Itu pemidanaan. Jadi pasal huruf K ini hanya dalam konteks putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi kalau kasus tingkat kasasi atau PK tidak perlu lagi, langsung eksekusi dia. Nah, kemudian saya ingin ingatkan untuk Pak Joko Chandra dan atau siapapun, ya saya hanya tidak mau bicara Joko Chandra toh, terkait dengan urusan atau permasalahan hukum, apapun Anda puas tidak puas atau Anda anggap putusan itu tidak adil, ada fakta bahwa Mahkamah Agung telah menghukum Anda. Itu produk hukum. Anda tidak bisa melawan dengan melarikan diri. Anda lawan putusan itu. Anda datang, Anda dieksekusi, kemudian lawan. Jangan siapapun. Kalau Anda telah dihukum, jangan lari, jangan kabur. Termasuk Anda ini Pak Harun Masiku, dengar baik-baik. Datang menyerahkan diri, selesaikan case-nya. Karena itu jauh lebih baik bagi Anda dan masa depan Anda. Sekali Anda lari, selamanya Anda jadi buron. Anda mau lawan negara, kapanpun Anda ditangkap. Nah kemudian saya juga ingin mengingatkan gini, maaf mungkin saya bicara di luar rasa atau bahasa teman-teman terhadap profesi advokat. Anda harus ingat, profesi yang paling berat menjalankan tugas itu advokat. Karena kenapa? Dia mengurus, membela atau memberikan bantuan hukum terhadap orang yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan. Anda bayangkan? Kalau jaksa penuntut umum paling enak menangkap orang yang diduga atau membawa ke dalam penjara yang diduga melakukan kejahatan. Kita justru membantu dia yang diduga melakukan kejahatan. Persepsi aja udah salah terhadap kita. Belum lagi kita advokat berhadapan dengan kekuasaan negara. Polisi diberikan kewenangan dan kekuasaan yang luar biasa. Jaksa diberikan kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa oleh negara. Kita akan berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu jangan terlalu latah menyalah-nyalahkan profesi advokat dalam menjalankan tugas. Tetapi tentu tidak boleh juga advokat dalam menjalankan tugas itu melanggar hukum kemudian minta perlindungan. Itu salah. Nah, kalau advokat dalam menjalankan hukum tugasnya diduga melakukan pelanggaran hukum, ikuti mekanisme organisasi atau profesi advokat. Tentu terlebih dahulu dilakukan koordinasi untuk Pak Argo. Ya, tolong dilakukan koordinasi antara penyidik dengan organisasi advokat terkait pelanggaran. Ada tidak pelanggaran etika profesi terlebih dahulu? Jangan langsung jadikan tersangka. Itu enggak baik dalam rangka kerjasama antar sesama penegak hukum. Polisi, jaksa,
termasuk advokat dalam undang-undang advokat dinyatakan penegak hukum walaupun semu penegakan hukum. Baik. Nah, satu lagi Bang, terakhir. Saya salut dengan pimpinan kepolisian yang berani menjatuhkan sanksi kepada aparatur kepolisian. Apalagi terhadap jenderal. Tapi hati-hati. Meskipun publik menganggap ingin dihukum seberat-beratnya, silakan publik, boleh emosional. Tapi Anda aparat penegak hukum, jangan emosional. Polisi sampai bisa jadi jenderal, itu ada jenjang karir, rekod yang luar biasa bakti kepada negara. Database itu ada. Oleh karena itu ketika dia tergelincir di dalam kehidupannya, jangan emosional memberikan sanksi. Berikan sanksi secara profesional, rasional, proporsional, dan ada nilai manfaat, azas manfaat dan kepentingan. Dan terakhir Bang Garni, yang ingin saya ingatkan begini. Tadi juga didiskusikan bahwa kalau penangkapan seorang buron itu memang tugas polisi. Gak harus jaksa. Tapi mengeksekusi ke dalam penjara itu tugas jaksa. Oleh karena itu setelah orang buron ditangkap oleh polisi, terlebih dahulu diserahkan kepada kejaksaan untuk dieksekusi. Masuk dia ke lapas. Setelah masuk ke lapas, jika diperlukan pemeriksaan, pinjam di lapas. Boleh dipinjam. Tidak ada istilah lapas, cabang kejaksaan, cabang kepolisian, tidak ada. Yang ada rutan. Cabang kejaksaan atau cabang kepolisian. Ya, rutan. Jadi di rutan kepolisian, di rutan kejaksaan tidak boleh dijadikan tempat lapas. Lapasnya ada di lembaga pemasyarakatan. Demikian Pak Kani. Ya, walaupun itu bukan pertama kali loh. Kita ingatkan. Soal bukan pertama kali adalah saya selalu menganggap itu penyimpangan di dalam praktek. Oke, kita lihat dulu pemirsa.